mereka butuh storage itu hanya sekedar fokus untuk menyimpan datanya mereka saja gitu. Tapi di sekarang ini kebutuhan teknologinya makin modern, workload-nya makin banyak, ancamannya juga makin banyak. Kebutuhan akan storage yang lebih canggih itu juga banyak dicari. Dan itu kita bukan pemain baru di bidang storage inilah kita ngomongnya. Kita sudah punya DNA, kita udah 40 tahun lebih berkecimpung di bidang storage. Jadi misalkan ketika ada mulai processing yang tidak wajar, dia bisa nangkap ini sebagai ini salah satu ciri terkena ransomware. Makanya ya kalau mereka pakai, ya kenapa kita juga nggak pakai juga gitu kan, untuk ngebantu memprotek data kita gitu loh. Halo Sobat Berkawan semua, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Di kesempatan ini kita akan ngebahas lebih jauh gitu ya mengenai solusi IT terkini. Di sini aku nggak sendirian, sebelumnya perkenalkan aku Syawal dari tim Technical Product Specialist di Berka. Dan ditemani oleh teman aku. Halo, nama saya Kemal dari Product Specialist. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngebahas apa nih, Mal? Di episode kali ini mungkin kita lebih akan membahas soal smarter storage, stronger recovery, and intelligent storage meets AI-driven cyber resiliency. Dan ya dimana kita tahu bahwa ancaman cyber itu ya, khususnya ransomware, semakin berkembang, bahkan perusahaan pun juga dengan sistem keamanan yang baik pun masih berpotensi untuk menjadi korban gitu. Makanya sekarang untuk pertanyaannya bukan lagi yang kayak kita ini bakal diserang lagi nggak ya? Tapi lebih ke gimana caranya buat kita sustain nih kalau misalnya ada penyerangan terjadi gitu. Oke. Bicaranya kita nggak lagi gimana caranya menjaga, tapi lebih ke merecovernya seperti apa. Gitu. Betul. Dan di sini kita akan ngebahas lebih jauh product solution dari Hitachi Vantara. Yes. Ya. Dan di sini kita udah kedatangan narasumber dari Hitachi. Di sini ada Mas Marlis. Hai Mas Marlis. Halo Mas Syawal, Mas Kemal. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik. Mas Marlis gimana kabarnya? Baik. Thank you banget nih udah ngundang ke acara Berka Tech Talk ya, Tech Talk Podcast. Senang banget nih bisa ikut sharing di sesi hari ini. Semoga ya nanti apa yang kita obrolin bisa dapat menambah wawasan gitu ya buat teman-teman yang nonton nantinya. Amin. Betul banget. Oke. Nih Mas, akhir-akhir ini kan kita semakin sering mendengar istilah cyber resilience ya. Sebenarnya itu apa yang ngebedain cyber resilience sama cyber security sih? Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin cyber resilience dan cyber security, sebenarnya dua hal itu adalah dua hal yang sebenarnya berhubungan gitu. Jadi cyber security itu adalah pendekatan dulu atau kita ngomongin pendekatan tradisional yang sering digunakan oleh customer untuk namanya memprevent attack atau mencegah serangan. Jadi mungkin kayak firewall, endpoint protection, antivirus dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau cyber resilience sebenarnya kalau kita ngomong cyber resilience dia itu cakupannya lebih luas lagi. Jadi di dalam cyber resilience sendiri itu pun layernya itu banyak. Salah satunya adalah cyber security. Nah, cyber resilience sendiri fokusnya itu agak sedikit shifting dibandingkan yang cyber security yang mana fokusnya cuma prevent, tapi cyber resilience itu fokusnya lebih ke arah gimana sih customer itu saat terjadi serangan bisa recover secepatnya, bisnis itu bisa running kembali gitu kan, bisa running kembali dengan normal saat terjadi attack ataupun ya something yang mungkin unexpected lah gitu. Karena memang dari sisi user sendiri gitu ya, itu sudah mungkin banyak menerapkan solusi ke arah preventionnya gitu ya, untuk menjaga dari sisi serangan ransomware. Tapi yang belum adalah gimana caranya mereka bisa merecover dari serangan itu gitu ya, secara lebih mudah dan juga mereka bisa yakin bahwa datanya itu bisa benar-benar secure gitu ya ketika nanti di recover. Betul ya Mas Marlis? Betul. Jadi kalau kita ngomongin balik lagi ya, kalau tradisional atau pendekatan dulu adalah customer tuh fokusnya gimana caranya supaya serangan itu nggak terjadi. Tapi sekarang itu semakin canggihnya teknologi, ransomware juga ikut berkembang, fokusnya itu mulai shifting nih dari yang dulunya prevent. Jadi pemikirannya adalah apakah mereka akan kena attack atau enggak, tapi kapan mereka akan kena attack dan bagaimana caranya bisa mereka recover dengan cepat. Nah, berarti kan saat mereka butuh melakukan recover, mereka itu butuh yang namanya entah itu backup, entah itu snapshot, ataupun intinya adalah duplicate data yang bisa disimpan dengan aman, kemudian
ketika misalkan terjadi sesuatu, data itu bisa dilakukan pemulihan dengan cepat dan memastikan bahwa data itu bersih tanpa terinfeksi si ransomware gitu. Oke, berarti mindset yang harus dibangun sekarang adalah assume breach ya mungkin ya. Jadi kita harus siap-siap sebelum suatu serangan itu tuh terjadi gitu. Betul banget. So, Oke. pemikirannya udah mulai shifting lah. I see. Tapi kalau misalnya untuk bicara storage nih mas, biasanya kan orang-orang tuh pasti bakal berpikir kalau soal kapasitas atau performanya dari storage itu sendiri kan. Tapi sekarang kita mulai mendengar istilah intelligent storage. Menurut Mas Marlis nih, apa yang membuat storage saat ini tuh untuk menjadi intelligence gitu? Oke, nah jadi mungkin balik lagi ya, ketika dulu orang mencari storage gitu ya, yang saat mulai transformasi ke era digital, saat IT mungkin baru banget lah, mereka butuh storage itu hanya sekedar fokus untuk menyimpan datanya mereka saja gitu. Tapi di sekarang ini kebutuhan teknologinya makin modern, workloadnya makin banyak, ancamannya juga makin banyak, kebutuhan akan storage yang lebih canggih itu juga banyak dicari. Salah satunya adalah intelligent storage tadi. Jadi intelligent storage itu perbedaannya adalah kalau dulu storage kita ngomong hanya untuk menyimpan data, ibaratnya kayak box ya, benar-benar buat menyimpan data aja. Tapi saat ini mereka customer itu banyak mencari intelligent storage yang punya fitur untuk salah satunya automation, kemudian juga observability, dan juga tentu yang gak kalah penting adalah cyber resilience gitu. Oke. Berarti dari sisi teknologi storage-nya sendiri pun sekarang udah banyak improve gitu ya. Betul. Apalagi udah trennya ke ranah artificial intelligence Betul, gitu betul, ya. betul banget. Dan juga dari sisi bisnis sendiri pasti ada benefit dari itu gitu ya Mas Marlis ya. Nah, yang aku tahu di Hitachi Vantara sendiri untuk brand solution storage-nya itu ada VSP One Data Platform ya. Betul. Nah, kira-kira itu apa sih Mas Marlis? Oke, jadi VSP One Data Platform itu sebenarnya merupakan teknologi perkembangan storage terbaru dari Hitachi Vantara, yang mana memang dirancang khusus untuk menjawab akan kebutuhan infrastruktur modern. Jadi salah satunya tadi mungkin ada kebutuhan untuk automation, kemudian observability, kemudian juga cyber resilience. Nah, VSP One Data Platform itu benar-benar bisa dibilang salah satu data platform yang sudah memiliki banyak fitur built-in. Kayak contohnya kita punya unified single data management gitu kan, dimana customer ketika punya banyak workload mulai dari block storage, file storage, object storage, kita bisa manage dari single platform. Kemudian ada juga fitur observability yang bisa customer gunakan untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di storage mereka. Kemudian tentu yang gak kalah penting adalah bagian cyber resilience, dimana customer itu butuh keyakinan bahwa saat mereka menyimpan data di platform kami, data mereka itu bisa aman gitu kan, bisa terjagalah keamanan datanya gitu, dan itu semua sudah ada di dalam VSP One Data Platform gitu. Berarti dengan single platform aja itu udah bisa memanage baik block storage, object storage maupun file storage seperti itu ya. Betul. Udah ngelingkup semuanya lah ya Udah mas minggu- ya. single Udah. platform untuk semua gitu ya. Jadi manajemennya lebih mudah gitu. Betul. Nah, kira-kira dari VSP One sendiri gitu ya, misal kita bicara VSP One block atau file atau object gitu ya, ini kan biasanya di vendor lain udah ada juga gitu. Nah, yang menjadi unique value atau menjadi poin utama Hitachi gitu ya, itu apa sih Mas di VSP One ini? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong unique value adalah yang paling kita sering bawakan adalah pertama tentu dari segi performance. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin storage, kita memang fokus produk kami di Hitachi Vantara adalah salah satunya storage. Dan itu kita bukan pemain baru di bidang storage inilah kita ngomongnya. Kita sudah punya DNA, kita udah 40 tahun lebih berkecimpung di bidang storage. Sudah banyak customer enterprise yang menggunakan storage, di mana ketika customer enterprise itu menggunakan mencari storage lah kita ngomong untuk mission critical application mereka, biasanya mereka perlu menggunakan storage yang bisa menjamin availability-nya, kemudian security-nya, kemudian performance-nya untuk mendukung kebutuhan terkait mission critical application mereka. Nah, itu bisa dijadikan salah satu value di mana kita udah punya proven track record gitu di industri terkait masalah tadi availability, kemudian security dan juga performance gitu. Dari sisi rankingnya sendiri gitu, kalau kita bicaranya itu energy saving gitu ya sekarang, sustainability, itu dari sisi Hitachi itu gimana sih ratingnya? Nah, ini juga sebenarnya hal yang menarik ya. Kita tahu bahwa mungkin ada gerakan yang namanya Indonesia Go Green atau Go Green, zero yes. carbon lah ya Yes, kan. yes. Nah, sebenarnya yang mungkin orang kurang sadar adalah bidang IT itu juga salah satu bidang yang
makan energi consumption itu paling banyak. Nah, makanya di Hitachi juga saat ini kita sudah mulai mengarah ke arah Go Green tadi. Inisiatif kita adalah membuat storage yang lebih efisien penggunaan ataupun juga pemakaian dari listriknya. Jadi kita sudah punya certified dari namanya Energy Star, di mana di situ dilihat bahwa secara performance-nya per watt itu Hitachi bisa mendeliver lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita naik mobil nih gitu kan, kalau naik mobil itu perbandingannya adalah antara mobil 1 dan mobil 2. Lebih hemat itu adalah kita bisa lebih jauh pakai mobil A misalkan gitu kan per 1 liter bensin. Atau di mobil B itu misalkan 15 km per 1 liter bensin, tapi kalau di mobil A bisa nyampe 20 km per 1 liter bensin. Itu berarti kan mobil A lebih efisien lah. Nah, di storage juga ada konsep seperti itu, yang mana dihitungnya adalah IOPS per watt. Jadi seberapa tinggi performance yang bisa di-deliver dengan 1 watt gitu. Dan Hitachi sudah certified, di mana jika di-compare dengan brand-brand lain, platform kita itu bisa dibilang ada di posisi tertinggi lah gitu. Oke. Nah, sobat berkawan, kalau butuh storage yang butuh sustainability-nya ini oke gitu ya, dari sisi energinya lebih saving, Hitachi Vantara dengan VSP One Block File atau Object ini bisa menjadi solution yang tepat gitu ya, Mal. Betul banget, solution yang paling tepat loh untuk saat ini untuk sustainability ya, gitu ya Mas ya. Betul. Dan mungkin itu juga jadi salah satu tantangan terbesar juga di CDIT kan untuk sekarang. Nah, kita mungkin balik lagi ke topik utama kali Mas ya. Untuk AI itu kan sekarang udah di mana-mana ya. Betul. Ya betul kan. Terus termasuk di dunia cyber security mungkin. Gimana sih kalau misalnya AI itu mulai ngubah cara perusahaan tuh ngebangun cyber resilience-nya itu? Oke. Jadi kita tahu ya, belakangan ini lagi rame banget lah AI. Yes. AI boom lah gitu. AI segala macam. betul. Yang mana ini bisa dibilang salah satu penyebab juga lah harga-harga komponen IT juga naik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin AI di cyber security, itu penggunaan AI itu bisa membantu customer untuk dalam tanda kutip memilah gitulah dalam bahasanya, apakah ada kejadian di environment mereka atau tidak. Jadi karena AI itu processing-nya bisa lebih cepat dan bisa mengetahui lebih dulu lah dibandingkan manusia. Jadi ini bisa dijadikan kayak salah satu alert ketika misalkan contohnya customer itu punya 1000 file, di mana 1000 file itu dari yang sebelumnya extension atau tipe filenya itu bervariasi, ada doc, ada Word dan Excel dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi sama semua nih tipe filenya. Itu berarti kan ada perubahan tipe file ataupun bisa dibilang melakukan enkripsi lah si ransomware. Nah, AI ini bisa melakukan namanya analisa lebih dulu nih. Jadi misalkan ketika ada mulai processing yang tidak wajar, dia bisa nangkap ini sebagai ini salah satu ciri terkena ransomware dan bisa ngirim alert ke IT administrator. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang penting banget penggunaan AI di dalam bidang cyber resilience. Kenapa? Karena si penyerangnya atau cyber attackernya juga mulai menggunakan AI nih untuk mereka membuild ransomware yang lebih unik, yang lebih mungkin tidak terdetek lah dengan layer cyber prevention tadi, cyber attack, cyber security tadi gitu kan, yang kayak firewall, kemudian endpoint segala macam, yang namanya adalah zero day attack gitu. Nah, makanya ya kalau mereka pakai, ya kenapa kita juga nggak pakai juga gitu kan, untuk ngebantu memprotek data kita gitu loh. Karena seperti biasanya sih customer nanya gitu ya, ini ransomware kan selalu baru variannya gitu. Apakah dari sisi Hitachi Vantara ini bisa menjaga bahwa ransomware yang terbaru ini bisa aman ketika mereka pakai solusinya Hitachi gitu. Dan dengan tadi AI solutionnya gitu ya, ada embed AI di sana, kita juga bisa balapan nih dengan ransom yang terbaru gitu. Betul. Menarik sih, menarik. Tuh. Nah, kalau dari sisi storage sendiri tadi ketika kita bicara ransomware protection gitu ya, untuk menjaga dari sisi ransom atau agar tidak terimpact lah ke production storage, itu kita mengenal biasanya immutable storage gitu. Nah, di Hitachi ada gak sih immutable storage dan konsepnya seperti apa? Nah, jadi mungkin saya akan jelas dikit gitu ya terkait apa sih immutable itu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu terkait apa sih immutable. Nah, simpelnya adalah immutable itu adalah proses mengunci suatu data supaya data itu tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dihapus sampai waktu yang ditentukan. Nah, di Hitachi kita punya yang namanya immutable storage snapshot gitu ya. Jadi data production, volume production itu kita buat duplicate datanya, copy datanya.
kemudian copy datanya itulah yang kita kunci. Kenapa? Karena perlu diketahui juga bahwa sekarang cyber attacker itu selain nyerang langsung ke data production, mereka juga mengincar ke data backup. Betul. Makanya immutable itu sebenarnya fitur yang bisa dibilang saat ini lumayan kritikal lah gitu. Kenapa mereka mengincar data backup? Karena tujuan utama si cyber attacker adalah untuk bisa mendisrupt ataupun mengganggu proses bisnisnya. Jadi mereka mau mencegah bisnis itu recover dengan cepat. Mereka mau mengganggu proses bisnis itu sepanjang mungkin, selama mungkin. Jadi biasanya kalau yang dulu traditional approach adalah kita ngomongnya backup itu mungkin orang mereka pikir cukup. Tapi sekarang saat cyber attacker itu juga menyerang ke backup, kemudian baru menyerang ke production, yang ada adalah ketika production itu udah down, mereka nggak punya data yang bisa direcover lagi, karena backupnya juga udah kena ransomware. Snapshotnya udah kena ransomware. Nah makanya immutable snapshot ini jadi salah satu fitur yang paling penting untuk bisa membantu mendapatkan yang namanya cyber resilience tadi gitu. Untuk hal immutable snapshot tadi gitu, itu menjadi hal yang mandatory harus diimplement customer gak sih di era sekarang? Kalau di sekarang jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin hanya sekedar tradisional backup gitu ya, atau traditional snapshot, mereka bisa melakukan recover datanya, tapi dalam tanda kutip ketika datanya backupnya itu memang tidak terkena ransomware. Tapi balik lagi tadi kan, ransomware sendiri sekarang udah ngincer, yang paling utamanya mereka akan mengincar backup ataupun snapshot terlebih dahulu. Makanya kalau kita ngomong apakah penting, apakah mandatori, jawabannya adalah iya. Kalau dari perspektif kebutuhan security, customer mungkin akan pikirnya adalah ngapain sih buang-buang duit untuk invest di immutable snapshot storage gitu kan. Tapi ketika kejadian, mereka akan sangat bersyukur banget udah invest ke arah sana gitu. Jadi ibaratnya ini tuh kayak insurance. Kalau kita belum kena, kita mikir ngapain sih buang uang mahal gitu kan. ya. Tapi kalau misalkan udah kepake, mereka Betul. alhamdulillah waktu itu udah beli gitu. Betul. Gitu. Oke, karena kan pada banyak kasus ya. Sebenarnya kan kalau misalnya dari customer nih udah nge-encrypt datanya nih. Dan gimana sih nyoba dari VSP One itu buat recovery-nya itu? Untuk data-data yang aman itu yang apa aja? Yang mana saja kira-kira Mas? Oke, jadi mungkin kasusnya adalah ketika customer punya data production, kemudian ransomware masuk dan datanya tuh terencrypt di production kan. Gimana caranya kita bisa melakukan recovery. Yes. Nah, jadi di Hitachi Vantara itu kita punya namanya fitur ransomware detection. Jadi tadi diintegrasikan dengan fitur yang immutable snapshot tadi, kita itu bisa mengetahui nih titik poin data masih bersih itu ada di mana. Jadi ransomware detection Hitachi itu kita sudah dilengkapi dengan tadi fitur AI, kemudian fitur scanning untuk keseluruhan file sampai ke level byte level gitu. Jadi benar-benar bahkan sebelum ransomware-nya itu bisa bertindak, itu kemungkinan besar sudah akan ada alertnya. Gitu, apalagi sampai proses encryption-nya itu sudah terjadi. Nah, dari situ kita bisa melihat nih berdasarkan ransomware detection tersebut, kita bisa jadikan alertnya ini adalah titik di mana bahwa oh ini berarti mulai kotor tuh dari sini nih. Nah, kita bisa kembalikan ke titik sebelumnya. Jadi misalkan hari Kamis ada alert terkena ransomware di data production lah gitu kan, di snapshotnya sudah terkena ransomware. Nah, karena ada immutable snapshot tadi, di mana immutable itu kita sudah mengamankan nih snapshotnya supaya di lock dan tidak bisa dimodifikasi gitu kan. Jadi ransomware itu nggak bisa masuk ke snapshot yang lain yang masih bersih. Nah, kita bisa balikin nih ke titik oh karena tadi kena jadi Kamis, berarti Rabunya yang masih bersih. Karena customer itu butuh yang namanya latest clean data untuk mereka melakukan recovery. Betul. Mereka nggak bisa tolerir datanya mungkin hilang sampai seminggu ke belakang gitu kan, untuk memastikan bahwa data mereka aman saat mau direcover. Nah, dengan fitur tadi ransomware detection, kemudian ditambah dengan immutable snapshot, kemudian dalam ransomware detection-nya sudah ada AI dan fitur lainnya segala macam, itu bisa membantu customer memulihkan data dengan cepat dan juga memastikan bahwa data yang direcover itu bersih gitu. Oke. Nah, untuk merecover data sendiri kan dari sisi company nih, misal tiba-tiba kena ransom gitu ya, panik lah gitu. Dan pasti mereka ada kerugian dari sisi bisnis kalau dari sisi data yang di recovernya itu nggak senir mungkin dengan kondisi pada saat terkena gitu ya. Kira-kira dari sisi solutionnya Hitachi Vantara untuk achieve RPO dan RTO yang bagus itu seperti apa, Mas? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin RPO dan RTO ya, kita coba jabarkan dulu ya, apa sih RPO, apa sih RTO itu ya. Jadi kalau RPO sebenarnya adalah recovery point objective, di mana seberapa banyak data yang customer itu bisa afford to lose. Jadi misalkan mereka bilang data itu setiap detik transaksinya mungkin sampai miliaran gitu lah. Nah, mereka mungkin hanya bisa
afford to lose data itu hilang ke 15 menit ke belakang. Nah, berarti snapshot-nya atau backup-nya itu perlu dilakukan per 15 menit. Nah, RTO itu apa? RTO itu adalah recovery time objective. Jadi seberapa lama mereka bisa afford bisnisnya itu mati. Production-nya itu mati, sistemnya itu mati lah, kita ngomong gitu. Jadi seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk recover. Nah, dua hal ini biasanya akan mempengaruhi nih sistem bagaimana yang diperlukan oleh customer, kemudian topologinya mau bagaimana, kemudian konfigurasi snapshot-nya, schedule-nya mau seberapa sering gitu kan, dan performance-nya butuh seberapa besar. Nah, hal itulah yang nanti akan mempengaruhi tergantung dengan kebutuhan RPO dan RTO dari si user gitu. Berarti kita assess dulu gitu ya, Betul, RPO dan betul. RTO yang mau di-achieve tuh seberapa besar gitu. Betul. Misal kita mau near zero data zero, loss gitu, betul. atau untuk recovery-nya itu kita mau secepat mungkin lah gitu. Itu Betul. bisa di-achieve ya berarti. Betul. Jadi kalau di Hitachi itu kita ada solusi yang memang menjawab untuk entah itu kebutuhannya zero RPO dan RTO atau near zero RPO dan RTO. Salah satu contohnya adalah kita yang untuk menjawab kebutuhan zero RPO dan RTO, kita punya fitur namanya Global Active Device. Di mana customer itu misalkan dia memang kebutuhannya adalah sistem yang tanpa adanya downtime, itu kita bisa melakukan replikasi antara dua set dan dua-duanya itu aktif. Jadi nggak ada yang namanya set standby. Ketika misalkan ada satu masalah di storage salah satu site, semuanya akan langsung di file over tanpa ada waktu pending gitu ya, atau downtime, langsung dipindah ke set sebelah gitu. Nah, itu salah satu solusi dari Hitachi Vantara seperti itu. Aktif-aktif data center Betul. gitu. Oke. Oke, kalau misalnya kita coba masuk ke sebuah skenario nih, Mas. Kita coba imagine sebuah perusahaan manufaktur deh, itu mengalami serangan ransomware pada pagi deh, jam-jam 2 atau jam 3 pagi. Kalau misalnya sistem produksinya nggak bisa diakses, itu tuh kalau misalnya itu Mas Marlis sebagai tim IT-nya, kira-kira langkah apa yang pertama kali Mas Marlis ambil tuh? Oke, kalau kita mau ngomong sebagai tim IT ya, sebenarnya langkah yang paling logik untuk dilakukan pertama kali adalah melakukan yang namanya isolasi lah gitu, atau isolate the infected environment. Jadi misalkan kita tahu, oke, production workload yang terkena adalah production workload A. Ya udah, kita akan putus semua koneksi production workload A ke tempat lain gitu. Jadi production workload A benar-benar ke isolated. Kemudian nanti kita akan melakukan dulu forensik atau dalam tanda kutip apa sih namanya, identifikasi lah kita bisa ngomong. Jadi apakah sistem lain tuh terinfeksi juga atau enggak gitu. Karena kalau misalkan sistem lain terinfeksi juga, berarti kita harus putus juga di situ supaya tidak makin menyebar. Nah, yang kedua adalah kita perlu melakukan recovery secepatnya. Karena biasanya saat yang customer yang beberapa orang mungkin gak lihat adalah ketika sistem down, itu bukan hanya IT-nya aja yang down, tapi bisa jadi bisnis itu juga berhenti. Yes. Contohnya kita ngomong misalkan di banking nih, di aplikasi m-banking atau mungkin di ATM, ketika core banking itu mati, kita nggak bisa melakukan transaksi apapun. Otomatis transaksi ataupun bisnis utama si bank ini akan berhenti. Di mana hal ini bisa mengakibatkan kerugian, dan yang paling parah adalah damage reputation. Di mana customer mungkin nggak akan percaya lagi sama bank tersebut untuk melakukan bisnis di bank tersebut gitu. Jadi ketika suatu sistem IT down, itu bukan berarti hanya sistem IT-nya saja yang down, bisa jadi berimpact kemana-mana. Nah, makanya kita harus bisa melakukan pemulihan itu secepatnya dan memastikan bahwa data yang dipulihkan itu bersih. Gitu. Oke. Dan dari VSP One-nya itu bisa ngebantu untuk recovery ini nggak, Mas? VSP One bisa melakukan recovery juga. Jadi kita Oke. itu punya namanya Thin Image Advance untuk melakukan salah satunya fiturnya adalah ya immutable snapshot tadi. Nah, kemudian salah satu kelebihan yang lainnya adalah kita bisa melakukan recovery dengan cepat gitu. Kita sudah pernah testing data di customer gitu ya, misalkan contohnya adalah data 10 tera, itu hanya dalam waktu 1 menit, itu 1-2 menit lah, itu data sudah bisa recover ke production gitu. Untuk dari sisi ketika kita pakai immutable snapshot gitu, itu baiknya berada di storage production yang sama atau terpisah sih, Mas Marlis? Nah, jadi kalau kita ngomongin immutable snapshot, secara konsep snapshot itu seharusnya berada di dalam storage yang sama gitu. Jadi secara konsep snapshot itu memang diperuntukkan untuk melakukan yang namanya fast recovery gitu. Kalau misalkan kita butuhnya adalah data cadangan tapi yang bisa di afford untuk melakukan
mungkin less critical system lah. Hmm. Jadi mereka bisa recover mungkin lebih dari 1 jam itu masih oke. Nah itu boleh disimpan ke storage luar. Biasanya kita ngomongnya itu adalah teknologi backup. Tapi kalau kita ngomongin immutable snapshot, secara best practice itu adalah disimpan di dalam storage yang sama. Jadi ketika misalkan ada masalah di ibaratnya di volume utamanya, kita tinggal ini snapshotnya kita tinggal ubah arahnya. Gitu. Makanya itu kenapa di Hitachi bisa melakukan yang namanya fast recovery gitu. Oke. Dan di Hitachi sendiri aku pernah dengar ada garantinya gitu ya untuk ransomware sendiri. Betul. Itu namanya apa tuh Mas dan termnya seperti apa? Jadi kita punya namanya Cyber Resilience Guarantee, di mana customer itu bisa mendapatkan jaminan bahwa data yang misalkan dalam tanda kutip terkena ransomware nanti ya, itu bisa dilakukan recovery dan 99,90% datanya bersih. Wow. Gitu. Oke. Ketika misalkan nanti ada data yang nggak bersih atau nggak bisa dikembalikan lah dari hasil immutable snapshotnya Hitachi, entah itu ternyata masih ada ransomware segala macamnya, itu kita memberikan servis forensik selama ada waktunya lah. Jadi kita memberikan servis forensik untuk membantu customer memastikan bahwa datanya itu bisa pulih gitu dan bisa mengetahui titik attack-nya itu dari mana. Begitu. Menarik banget nih Mal. Banget, Solusi banget, ini. menarik banget. Sobat berkawan kalau mau achieve dari sisi kita jaga-jaga gitu ya. Iya, Karena data itu menjadi hal yang penting untuk dijaga gitu ya. Jangan Dan, sampai bocor. Jangan sampai pokoknya kan. bocor, kebobolan. Apalagi di era sekarang yang mana semuanya udah terkonek gitu ya melalui API, itu mesti dijaga datanya dengan solusi dari Hitachi Vantara. Betul banget Mas. Jadi kalau misalnya dari sobat berkawan butuh untuk soal cyber resilience, untuk bertanya-tanya lagi, mungkin kita bisa bantu juga. Dan nanti kalau misalnya ada kebutuhan lagi soal storage, mungkin ya, kita bisa lah untuk bawa Hitachi Vantara ini. Misal butuh kayak produk update lebih jauh betul, gitu ya, betul, atau Mas. assessment terhadap storage existing, untuk di planning ke depannya seperti apa, kita bisa bantu sobat berkawan. Betul Mas. Nih, tapi sebelum kita akhiri nih Mas episode kali ini Mas ya, mungkin ada satu pesan atau satu saran nih dari Mas Marlis untuk perusahaan yang lagi ngebangun strategi cyber resilience ini. Oke, jadi balik lagi ya, kalau kita ngomong cyber resilience saat ini, di mana eranya sudah memang ke arah digital, tadi ada AI juga. Jadi kan kalau kita ngomong AI itu butuh data yang banyak banget lah, supaya AI itu bisa pintar. Dan ini menjadi salah satu titik yang biasanya dijadikan celah oleh si cyber attacker untuk bisa menyerang ke perusahaan. Jadi kalau kita ngomong terkait masalah cyber resilience, itu sebenarnya udah menjadi hal wajib lah, hal kritikal yang memang diperlukan oleh berbagai macam perusahaan untuk memastikan keamanan data mereka gitu. Jadi apalagi kalau misalkan kita ngomong bisnisnya itu udah fully digital gitu kan. Ketika misalkan sistemnya mati, udah bener-bener bisnis itu pasti akan terhenti gitu. Dan balik lagi, saat ini perlombaannya itu bukan siapa yang tidak pernah terkena ransomware, siapa yang tidak pernah terkena oleh attack gitu. Tapi lebih ke arah perusahaan mana yang bisa melakukan recover secepatnya untuk tetap menjaga image brand mereka dan mengurangi apa yang namanya itu profit loss gitu. Oke, aku sih pribadi dari dengerin Mas Marlis, dengerin kita semua untuk soal ini sih belajar bahwa ngelindungin data doang tuh nggak cukup gitu kan. Kita harus lebih siap lagi untuk prevent lah kejadian-kejadian atau serangan-serangan yang akan datang mungkin ya Mas. Betul ya Mas ya. Thank you banget Mas Marlis atas waktunya dan informasinya gitu ya. Betul banget, thank you banget Mas Marlis. Bisa di-share juga mungkin dari sobat berkawan yang udah nonton ini pengen di-share lagi ke temennya gitu ya, bisa banget gitu ya. Oke sobat berkawan semua, kalau kalian ada kebutuhan storage yang lebih intelijen lagi gitu ya, yang mana dari sisi storage-nya sendiri sudah memikirkan preventif terhadap ransomware dan recovery-nya secara lebih secure dan aman, bisa kontak di bawah ini nih teman-teman sobat berkawan. Nanti dihubungin misal butuh presentasi, POC atau yang lainnya gitu. Sebelumnya terima kasih Mas Marlis atas waktu dan kesempatannya maupun informasinya. Thank you banget. Buat sobat berkawan semua, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you on the next session. Bye-bye. Bye-bye.